Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dasuta Mulia, dengan NIM 212111361 dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dari kelas 6J. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas untuk memenuhi tugas absen saya. Yang pertama itu tentang mekanisme operasional lembaga gadai syariah. Nah, di sini pengertian tentang proses penerimaan gadai itu yaitu penerimaan gadai adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh penggadaian untuk menerima barang jaminan dari nasabah dan memberikan jaminan dana. Proses langkah penerimaan barang sesuai yang apa yang ada. Nah, terus juga secara umum proses mungkin yang pertama adalah penilaian barang, terus juga yang kedua negosiasi pinjaman, dan juga yang ketiga pengisian formulir, yang ketiga verifikasi dokumen, yang kelima pembuatan kontrak, yang keenam ada pendatanganan perjanjian, yang ketujuh ada penyerahan barang, dan yang kedelapan dana pinjaman, dan yang terakhir adalah jangka waktu pinjaman. Dan juga tentang menentukan nilai taksiran gadai syariah. Nah, nilai taksiran gadai ini merupakan estimasi nilai atau harga yang akan digunakan sebagai jaminan tergantung pada nilai pasar, nilai akhir, dan regulasi yang berlaku pada waktu tertentu. Bila mana nasabah tidak mampu untuk bersedia melunasi pinjaman, maka umum pihak penggadaian akan menentukan pedoman standar taksiran seperti yang dapat dilakukan oleh kantor agar barang gadai dapat dijual kembali dengan nilai sebagai berikut. Yang pertama tentang logam mulia, terus juga berlian, juga tekstil sebesar 83%, dan juga barang elektronik ataupun kendaraan bermotor yang besar maupun kecil, dan juga barang-barang lain besar maupun kecil. Dan juga ada penetapan tentang ujroh atau fee, atau dengan kita sebut biaya dalam gadai. Gadai syariah merupakan media yang tepat untuk menggunakan satu operasional sebagai media perlindungan barang nasabah. Nah, yang wajib pelayanan tersebut dipungut atas simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut untuk mencegah riba. Yang pertama yaitu tentang harus dinyatakan dalam nominal. Yang kedua sifatnya harus asli, tidak ambigu dan spesifik, serta hanya boleh mencakup hal-hal yang penting bagi pelaksanaan kontrak. Tidak ada pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kontrak awal. Dan juga ada proses lelang barang gadai. Nah, proses lelang barang gadai ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang lelang eksekusi, dan juga lelang non eksekusi wajib, dan juga yang ketiga tentang non eksekusi sukarela. Nah, itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua yaitu tentang produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga gadai syariah. Nah, di sini produk-produknya yang pertama yaitu tentang produk syariah itu pinjaman. Yaitu pertama adalah rohan. Nah, rohan itu adalah suatu opsi yang sederhana, yang efisien, yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan keuangan dengan memanfaatkan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dengan keuntungan membeli gadai syariah yaitu tentang adalah rohan. Yang pertama adalah efektif, praktis, efisien, dan juga fleksibel, dan juga menenangkan. Nah, yang kedua adalah AROM BPKB. Nah, AROM BPKB adalah suatu inisiatif pembiayaan yang ditawarkan oleh penggadaian syariah yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, yaitu atau UMKM. Ya, ini membutuhkan jaminan berupa BPKB kendaraan yang pastinya. Yang ketiga adalah AROM Haji. Nah, AROM Haji ini satu produk juga dari penggadaian syariah yang sejak 2016 dengan tujuan untuk memberikan pinjaman kepada umat Islam yang ingin menunaikan haji. Begitu. Produk ini ditemukan di seluruh penggadaian syariah di Indonesia serta beberapa penggadaian konvensional yang menyediakan layanan usaha syariah. Nah, adapun cara-cara untuk mengajukannya tentang AROM Haji di antaranya sebagai pertama, calon nasabah menyiapkan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan AROM Haji, dan kedua, calon nasabah mengunjungi lembaga penyediaan produk AROM Haji untuk mengajukan permohonan biaya. Terus juga nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan kepada lembaga penyedia produk AROM Haji untuk dinilai. Calon haji juga mengisi formulir permohonan pembiayaan AROM Haji.
nasabah mengunjungi lembaga untuk mendapatkan konsumen. Setelah SABPIH, terus juga calon nasabah mengunjungi kantor Kementerian Agama untuk memproses dan mendapatkan nomor porsi hajinya. Juga harus nasabah yang terakhir adalah dokumen SABPIH atau SPPH dan buku tabungan ke lembaga penjadian arus haji. Dan yang keempat adalah amanah. Nah, amanah ini merupakan biaya syariah ditujukan untuk kepada karyawan atau pengusaha mikro yang memiliki kendaraan bermotor. Begitu. Terus juga adalah produk-produk pegadaian syariah investasi emas. Yang pertama adalah mulia. Mulia ini batangan emas yang masyarakat pembiayaan langsung atau dicicil, atau produk investasi abadi yang disebut dengan produk mulia. Nah, investasi logam mulia adalah akad murabahah atau perjanjian yang dibuat antara penggadaian dan nasabah untuk membeli logam mulia dengan menentukan keuntungan dan biaya telah disetujui secara bersama. Selain itu, investasi dalam logam mulia memiliki keuntungannya tambahan seperti sebagai alternatif investasi yang aman untuk melindungi portofolio aset Anda, sebagai jembatan untuk mewujudkan niat baik, dan juga menjadi aset sangat liquid dalam digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Terus juga ada tabungan emas. Nah, tabungan ini merupakan layanan pinjaman emas dalam jangka panjang yang dimana penarikannya tidak dapat dilakukan tidak dilakukan melalui cek, giro ataupun instrumen keuangan serupa, ataupun sebaliknya. Badan menurunkan pembelian dan penjualan emas 24 karat atau emas murni melalui mekanisme yang mirip dengan menabung. Nah, terdapat beberapa langkah untuk membuka rekening di Perbankan Syariah, yaitu tentang membuka rekening melalui outlet dan juga membuka rekening melalui digital. Nah, terus juga ada jasa dan layanan lainnya. Dan terakhir adalah mengetahui produknya. Nah, mengetahui produk ini menurut Rismawa, tingkat pengetahuan mengenai suatu produk dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap produk tersebut, serta oleh keakuratan dan kelampakan informasi yang tersimpan dalam pemikiran mereka. Menurut semua juga terdapat 3 jenis mengetahui produk. Yang pertama adalah mengetahui tentang terkait karakteristik atau atribut produk, dan juga mengetahui terkait manfaat produk, dan juga yang ketiga mengetahui terkait kepuasan yang diberikan oleh lembaga kepada konsumen. Nah, begitu, itu penjelasan yang kedua. Atau penjelasan yang ketiga yaitu tentang peran dan kontribusi lembaga gadai syariah terhadap masyarakat. Nah, itu lembaga gadai masyarakat ini seperti banyak sekali hal-hal yang lembaga keuangan gadai syariah itu yang menjadi salah satu momentum dan salah satu barometer keuangan dalam masyarakat. Nah, lembaga gadai syariah itu perannya sangat penting juga, kontribusi yang sangat penting dalam masyarakat, terutama bagi individu yang membutuhkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Begitu. Berikut adalah beberapa kesimpulan, yaitu tentang membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan, terus juga mendorong pengembangan ekonomi mikro, memberikan pilihan keuangan yang islami, meningkatkan literasi keuangan, dan juga menjadi pilihan yang berkelanjutan. Penjelasan yang ketiga. Adapun penjelasan yang keempat yaitu tentang peran gadai dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah saya sendiri yaitu tentang kontribusi gadainya terhadap keuangan syariah. Nah, kontribusi syariah ini memiliki penting juga membantu terhadap keuangan syariah sebagai salah satu produk dan layanan yang tersedia hingga keuangan syariah. Nah, di sini ada beberapa kontribusi gadai syariah terhadap keuangan syariah meliputi berbagai aspek. Yang pertama adalah pendanaan, produktivitas, kedudukan, literasi keuangan, terus juga pendekatan edukasi, pelaksanaan akad gadai syariah, peran sosial, dan pengembangan ekonomi berbasis etika. Nah, dan juga gadai syariah sebagai akses keuangan bagi masyarakat. Aksesnya seperti apa? Akses yang seperti apa? Masyarakat meliputi berbagai aspek, meliputi dari meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas jaringan, menambah variasi produk, hingga mendukung program serta kebijakan pemerintah dalam membangun di sektor ekonomi. Gadai syariah juga salah satu sebagai pengembang ekonomi juga. Dan ada pun beberapa manfaat gadai sebagai pengembang ekonomi, yaitu
upaya peningkatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, itu. Dan kedua juga ada eksistensi penggadaian syariah pada perekonomian masyarakat. Terus juga itu. Kesimpulannya bahwa penggadaian syariah memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi pada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Dengan persyaratan yang mudah, penggadaian syariah juga menjadi alternatif bagi pedagang kecil yang mengalami keterbatasan modal dalam pengembangan usahanya. Dengan tidak ada beban bunga, penggadaian syariah mampu memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga hal ini dapat mengembangkan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan usaha mereka. Nah, untuk selanjutnya itu tentang pertemuan ke-11 dan 12, yaitu tentang presentasi dari berbagai kelompok dan juga tentang observasi. Kemarin itu kita observasi dengan 4 orang teman saya, dan itu juga saya hadir. Dalam hal itu saya banyak sekali belajar untuk mengetahui bagaimana sistematika dan juga di mana dalamnya lapangannya seperti apa. Kita mengetahui nasabah mulai mendaftar dan juga mengisi formulir, kita diberitahu, dan juga produk-produk dari pegadaian tersebut. Dan yang kita tanya adalah produk penggadaian dari negara yang berlambang hijau, dan juga situ menciptakan 2, yaitu penggadai konvensional dan gadai syariah. Kebetulan kita menggadai konvensional, tapi di situ pun banyak sekali transaksi-transaksi yang sangat membantu masyarakat di dalamnya. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.